Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kebenaran firman Tuhan hari ini, saya berbicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Salah satu hal yang istimewa yang Tuhan berikan bagi manusia adalah manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Nah saudara, ini satu hal yang luar biasa yang harus kita hargai. Bahwa Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk kita memilih. Dan kalau Tuhan memberikan kita kebebasan, maka ada satu hal yang harus menjadi bagian kita adalah, kata itu adalah tanggung jawab. Saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita, memilih apa yang baik, memilih apa yang berkenan, dan kita juga diberikan kebebasan apakah kita memilih yang baik atau yang buruk, memilih hidup atau mati. Kita juga diberikan kebebasan memilih berkat atau kutuk. Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Nah saudara, dan Tuhan sesungguhnya sedang mengajar kita untuk belajar bagaimana kita mempergunakan kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab. Kalau seandainya manusia tidak diberikan kebebasan, kalau manusia tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu menjadi tidak bernilai. Tidak bernilai. Sama seperti misalnya seorang pria, dia diberikan kebebasan, dia mau mencintai siapa. Dan cinta seorang pria atau wanita itu tidak pernah dipaksakan. Demikian pun sebenarnya kasih kita kepada Allah, itu pun sebenarnya tidak pernah dipaksakan. Nah, karena tidak ada pemaksaan, maka ini membuat kasih kita kepada Allah menjadi bernilai. Menjadi bernilai karena tidak ada paksaan. Ya, terima kasih ya. Ini mohon maaf, sepertinya sepertinya ada kendala ya dalam hal teknis. Tadi sudah dipersiapkan tapi ada saja ya. Ini mohon maaf, dan nanti ke depan kita akan perbaiki lebih baik lagi. Nah saudara, kebebasan itulah yang sebenarnya membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Itu karena kita diberikan kebebasan. Tuhan mau supaya kita menghormati Dia, supaya kita mematuhi Dia, supaya kita menghormati dan mencintai Dia dengan bebas. Dengan bebas. Saudara, sebenarnya kalau saya boleh jujur mengatakan saudara, sebenarnya banyak orang ke gereja itu sebenarnya belum tulus. Belum sungguh-sungguh karena cinta Tuhan kalau kita jujur. Termasuk saya juga. Untuk itu saya harus terus belajar. Sebagian orang ke gereja saudara itu dengan berbagai motivasi, bisa jadi. Saya misalnya sebagai hamba Tuhan, saya rajin ke gereja bisa saja karena saya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Maka saya menunjukkan bahwa saya lah yang harus paling bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya motivasi saya seperti itu belum teruji di hadapan Tuhan. Ada mungkin yang datang ke gereja ya karena merasa tidak enak. Ya udah merasa berhutang budi pada gereja gitu ya. Ya jadi datanglah gitu ya. Ini motivasi seperti ini itu tak bernilai di hadapan Tuhan, saudara. Motivasi seperti ini menyakitkan hati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ada lagi orang yang mungkin datang ke gereja ya mungkin karena ada karena status sebagai pelayan Tuhan. Enggak enak kalau enggak datang. Tapi itu pun masih mending ya, daripada orang yang juga ada juga yang sudah lupa statusnya gitu ya.
didoakan, ditahbiskan, tapi dia lupa bahwa dia pelayan Tuhan. Ya, yang datang karena status ini masih agak mending. Ada orang yang memang betul-betul bahwa dia sedang lupa. Nah, saudara, hari ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan mau supaya kita berurusan dengan Tuhan, kita menyembah Dia, kita beribadah kepada Dia, sungguh-sungguh karena tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, tapi karena kita ingin bebas mengasihi Tuhan. Karena kita ingin bebas terikat dengan Tuhan. Ini satu paradoks ya. Kita bebas, kita leluasa, kita memilih untuk terikat dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita terikat, maksudnya Tuhan tidak mau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita patuh kepada Tuhan. Karena terpaksa, kepatuhan seperti ini saudara nggak bernilai sama sekali. Jangankan urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan pasangan kita juga begitu. Kita menunjukkan hormat kita dengan pasangan kita karena ada maunya kita, sungguh tidak bernilai. Sungguh tidak bernilai, ya. Itu sungguh tidak bernilai, saudara. Misalnya begini, seorang istri misalnya melayani suami karena punya harapan-harapan yang lain, itu pelayanan istri seperti itu nilainya menjadi rendah gitu ya. Ini benar, saudara. Saudara, ada misalnya saya pernah mendengar ada istri, dia menghormati suaminya, dia menghargai suaminya. Mengapa? Karena kalau dia berbuat sesuatu buat suaminya, maka suaminya itu akan memberikan sesuatu buat dia. Dibeli mesin cuci, diberikan kulkas yang terbaru, ya, diberikan ya perhiasan gitu ya. Maka dia memilih untuk melayani suami. Melayani seperti ini apa? Karena ada maunya, ada keinginannya gitu ya. Maka suami juga dia melayani istri juga nggak tulus juga. Dia berbuat sesuatu supaya nanti juga dia dapat dilayani gitu ya. Dia misalnya menunjukkan perhatiannya kepada istri, memberikan sesuatu buat istri. Dia berharap bahwa nanti istrinya juga akan berbuat sesuatu buat dia. Jadi baik istri maupun suami sudah nggak tulus. Dua-duanya sama-sama ada udang di balik batu. Nah, cinta seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukanlah cinta yang bermutu. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa cinta yang bermutu adalah kita dengan bebas melakukan bagian kita. Istri misalnya, sekalipun suaminya misalnya tidak menghasilkan uang yang banyak, sekalipun misalnya suaminya itu misalnya ya tidak terlalu seperti yang dia harapkan, tapi dia dengan bebas dia tunjukkan penghormatannya kepada suaminya. Dia tunjukkan apa? Dia tunjukkan cintanya kepada suaminya. Dia tunjukkan pelayanannya yang terbaik kepada suaminya. Siapa yang memaksa? Wah, dia mengatakan, aku sedang belajar. Aku belajar mengasihi, mencintai dengan tulus. Sekalipun tidak ada sesuatu yang saya harapkan daripada pasanganku ini. Tapi aku dengan bebas, tanpa paksaan. Aku belajar untuk melayani pasanganku. Nah, itulah artinya kebebasan untuk menyatakan cinta kasih kita. Itu yang benar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, itu yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga para suami, misalnya kalau kita berbicara konteks keluarga juga demikian. Maka suami mengatakan, ya sekalipun istriku ya tidak seperti yang diharapkan sekali, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi aku dengan bebas, aku dengan leluasa, aku menyatakan cintaku kepada pasanganku, aku menyatakan penghargaanku, aku menyatakan pelayananku, dan aku lakukan segala sesuatu itu dengan bebas. Dengan bebas. Kalau saudara melakukannya dengan bebas, saudara sungguh-sungguh adalah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Saudara, demikian pun urusan kita dengan Tuhan. Demikian urusan kita dengan Tuhan. Coba saudara, mari kita renungkan. Sampai di sini saja coba kita renungkan. Apakah ketundukan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan,
apakah selama ini kita lakukan dengan kebebasan, dengan sungguh-sungguh bebas, dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan sama sekali, kita tulus karena kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bolehkah saya menyampaikan satu hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan kepada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Sebagian dari Bapak Ibu Saudara sekalian belum tulus melayani Tuhan. Kalau saudara misalnya merasa, ini Pak Immanuel, saya sudah tulus ya, maafkan saya salah. Ya. Tapi kalau saudara memang belum tulus, kalimat ini benar sekali. Sebagian dari Bapak Ibu Saudara sekalian belum tulus mencintai Tuhan. Belum tulus. Kita melakukan segala sesuatu, ada unsur-unsur lain. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Musa ketika dia akan mengakhiri pelayanannya kepada bangsa Israel di tengah padang gurun, ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia memanggil seluruh umat itu berkumpul. Dia berkata kepada umatnya, dia berkata begini, dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20, kita gak usah baca, saya akan sampaikan saja. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Musa berkata kepada bangsa Israel, dia berkata, hari ini aku menghadapkan kamu kepada pilihan, kematian atau kehidupan, berkat atau kutuk. Dan Musa berkata, aku berkata kepadamu, kata Musa kepada orang Israel, pilihlah hidup, pilihlah kehidupan. Oke, bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Lalu di dalam ayat yang ke-20, Musa mengatakan, memilih kehidupan itu adalah dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti bahwa kita sebenarnya menyatakan pilihan kita bahwa kita memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memilih untuk berkenan di hadapan Tuhan, sama artinya dengan kita memilih kehidupan. Kalau kita tidak memilih berkenan di hadapan Tuhan, kita sedang memilih kematian. Kita sedang memilih kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak memilih kehidupan, berarti kita memilih kematian. Dan kalau kita memilih kematian, kita sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara, ini penting sekali, saudara, bahwa hari ini pun kepada kita sedang diperhadapkan pilihan. Di hadapan kita dihadapkan pilihan hidup atau mati, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Lalu saudara, Yosua ketika dia mengakhiri tugasnya, dia sudah mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yosua sudah tua. Yosua itu menggantikan Musa. Dan dia juga memberikan pilihan kepada umatnya. Yosua berkata begini kepada orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah-Allah orang Amon, atau Allah-Allah orang Kanaan ini, atau kepada Allah-Allah orang Het yang dulu telah kita tumpas, atau kepada siapapun. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Lalu Yosua dia menyatakan pilihannya. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua melemparkan pilihannya kepada orang Israel. Tetapkan hari ini pilihanmu. Pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah-Allah lain atau kepada Allah yang hidup. Kepada berhala-berhala atau kepada Tuhan yang hidup. Dan Yosua sebelum memberikan kebebasan memilih bagi orang Israel, dia sendiri menyatakan pilihannya. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami beribadah kepada Allah dan kami akan setia kepadanya. Dengan kata lain, aku dan seisi keluargaku memilih. Memilih untuk apa? Setia kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang memilih. Ini penting sekali saudara. Kita memilih kehidupan atau kematian. Apakah kita memilih berkat atau kutuk? Sama seperti kalau misalnya sedikit pelajaran manajemen, saudara.
Dalam pelajaran manajemen dikatakan bahwa orang yang gagal membuat perencanaan berarti dia sedang merencanakan kegagalan. Maka hari ini pun saya akan mengatakan, siapa yang gagal membuat pilihan, maka dia pun sedang memilih kegagalan. Kurang lebih seperti itu. Maka hari ini saudara, ini ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh penting bagi kita, bagi saudara dan juga bagi saya, bahwa dalam hidup kita ini saudara, kita diperhadapkan kepada pilihan. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saudara, sebelum kita menentukan pilihan kita yang lebih mantap lagi. Saya ingin menyampaikan, dalam Alkitab saudara ada banyak contoh orang-orang yang salah memilih. Mereka memilih kematian dan mereka sungguh-sungguh menyadari akibat pilihan mereka. Bukan menyadari, menerima akibat pilihan mereka. Terlalu banyak contohnya. Tapi saya mengambil contoh yaitu satu saja dari sepasang suami istri, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Saudara, kepada manusia pertama Allah sudah memberikan pilihan. Tuhan mengatakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, ya. Boleh dimakan buahnya. Tapi ada satu pohon yang ada di tengah taman itu, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh dimakan buahnya. Semua boleh kecuali yang di tengah itu, gitu. Saudara, ketika Tuhan memberikan larangan bagi manusia untuk memakan pohon yang ada di tengah taman itu, apakah Tuhan lalu memagari pohon itu dengan kawat duri supaya manusia susah mengambilnya, gitu ya? Pasang kawat duri, udah pasang kawat duri, pasang strum lagi supaya waktu dia mau melewati strum, ya. Atau mungkin jalan ke situ tuh dipasang itu serpihan-serpihan kaca supaya begitu mau melangkah ke sana, ketika menginjak jalan ke sana, lalu Adam dan Hawa langsung luka sehingga nggak jadi. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Betul-betul pohon yang ada di tengah taman itu benar-benar terbuka. Artinya apa? Tidak ada batas sama sekali, tidak ada pagar, tidak ada juga larangan parboden di sana. Jadi betul-betul bahwa pohon itu ada di tengah taman, itu gampang sekali untuk mencapainya. Artinya apa saudara? Tuhan betul-betul sedang ingin menguji manusia. Apakah manusia ini mempunyai cinta yang berkualitas, ketundukan yang berkualitas kepada Allah, atau tidak? Itulah sebabnya maka manusia perlu diuji. Manusia perlu diuji saudara. Perlu diuji. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu misalnya hidupnya baik? Itu setelah ada ujian. Contoh misalnya begini. Dari mana kita tahu bahwa orang itu jujur? Misalnya saudara, yaitu misalnya salah satu ketika ada peluang di mana dia boleh menilep uang, tapi dia tidak lakukan. Dia takut akan Tuhan. Dia bilang, ini uang ini ada sisanya seperti ini, dikembalikan. Wah, ini orang ini memang terbukti jujur. Ada orang yang belum pernah menilep uang, ada orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, bukan karena mereka baik, tapi karena memang belum pernah punya kesempatan untuk berbuat curang. Maka kalau misalnya begitu ada peluang untuk berbuat curang, tapi dia tidak berbuat curang dan dia tetap jujur, maka orang ini teruji bahwa dia memang orangnya jujur. Amin saudara. Nah itu. Ada orang yang misalnya begini, wah bagus sekali, dia betul-betul menjaga pernikahannya dan sebagainya. Wah dia tidak pernah lirik sana lirik sini. Mengapa? Nggak ada kesempatan. Dia ada di rumah terus. Dari mana kita tahu bahwa pasangan kita itu ternyata dia memang setia? Oh, waktu misalnya dikelilingi, oh ya, kalau misalnya dia seorang pria, dia suami, dia dikelilingi oleh wanita-wanita yang mungkin saja bisa menyeret hatinya, gitu ya. Dan dia tunjukkan bahwa dia memang setia. Padahal dia punya peluang untuk melakukan itu dan dia tidak lakukan. Dia teruji bahwa dia memang setia.
Oh, jangan langsung bangga. Oh, suami saya itu nggak pernah lirik sana lirik sini. Mengapa? Orang dia di rumah terus, mau lirik siapa? Ya. Oh, suami saya itu setia, ya. Nah, saudara, tetapi dia punya peluang untuk berbuat jahat, tapi dia tidak lakukan, maka sungguh-sungguh dia telah teruji bahwa dia baik. Saudara, saya pikir kalau misalnya terutama kita, benar saudara, yang 3 ta itu memang itu harus betul-betul, itu ujiannya harus betul-betul gitu ya. Kalau seseorang misalnya dapat dipercaya dalam uang, kalau seseorang itu dapat dipercaya masalah kesetiaan, tidak menyeleweng dalam seks gitu ya, 2 ini saja saudara, itu orang itu sudah hebat. Sudah hebat. Kalau salah satu nggak bisa dipercaya, biasanya kalau salah satu dia menyeleweng, biasanya yang lain ngikutin. Maksudnya gini, seseorang yang misalnya juga mata keranjang, biasanya juga dalam hal uang juga dia kurang bisa dipercaya. Atau misalnya orang tukang tilep, biasanya dengan wanita juga dia suka bermain dengan pasangan. Mengapa? Karena dia nggak takut Tuhan. Yang bukan milik dia dimasukkan ke kantong dia. Itu bukan milik dia. Dia nggak takut akan Tuhan. Maka yang bukan istri dia pun, wah dia tidak akan takut colek-colek gitu. Gak masalah bagi dia. Siapa takut gitu. Wah dia sungguh berani. Tapi saudara, kalau misalnya seseorang misalnya dalam 2 hal ini, area ini misalnya bisa dipercaya, orang itu sungguh-sungguh sebenarnya dia punya orang ini sebenarnya punya kualifikasi yang ada harapan begitu saudara. Coba kalau dalam 2 hal ini pasangan kita bisa dipercaya. Dia pulang malam, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan bagi pasangannya. Mengapa? Dia tahu bahwa pasanganku ini pasti baik. Tapi bukan berarti dia membiarkan begitu saja, tapi ada kepercayaan seperti itu. Kira-kira yang saya sampaikan ini amin atau tidak nih? Amin ya. Begitu. Nah, ini penting sekali saudara. Maka Tuhan juga memberikan kita ujian. Ujian itu mutlak harus ada. Ujian itu mutlak harus ada. Kalau misalnya seseorang itu teruji memang dia adalah orang yang jujur. Misalnya begini saudara. Misalnya melihat handphone yang bagus tergeletak gitu. Itu setiap orang itu bisa penilaiannya berubah. Orang yang jujur melihat tergeletak handphone yang bagus, oh dia tahu, wah ini pasti ada yang ketinggalan. Ini bukan milik saya, ini harus saya kembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau orang yang hatinya bengkok saudara, melihat itu, ini kesempatan, peluang nih. Bahkan kadang-kadang dia mengatasnamakan itu atas nama Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Wah itu bisa berani, bisa melakukan seperti itu. Wah ini berkat dari Tuhan. Tuhan membuat orang itu jadi lupa dengan barangnya supaya memberkati anaknya gitu. Waduh, itu jahat sekali saudara, ya. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh mempunyai hati yang lempeng di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka perlu ada ujian supaya kita dapat menentukan pilihan kita. Apakah kita memilih untuk setia kepada Tuhan atau kita menyeleweng dari Tuhan. Nah, maka ujian itu mutlak harus ada. Saudara, maka ujian dalam hidup kita itu Tuhan izinkan. Kalau ujian dari Tuhan itu biasanya memang fenomenanya itu berupa kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah pergumulan dalam hidup yang Tuhan izinkan. Dan sebenarnya Tuhan ingin melihat kita setia atau tidak. Kita setia atau tidak. Maka saudara, terus terang, dalam gereja kita ini banyak persoalan. Waduh, saya bersyukur. Dari sini baru ketahuan orang ini kualitasnya sampai mana. Gitu ya. Itu kan yang juga selalu disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita ya, Ketua Sinode kita. Kalau misalnya orang itu misalnya nanti kalau misalnya pandemi sudah katakanlah berlalu, ya kalau misalnya ada orang yang seperti itu kan, hujan rintik-rintik udah nggak datang. Nah, Pak Erastus mengatakan orang seperti ini Kristen kambing gitu ya. Mengapa? Karena kambing itu takut hujan. Wah, hujan rintik sedikit ya udah nggak usah datang gitu ya. Maka saudara, sungguh pada akhirnya sebenarnya Tuhan sedang menguji kita satu persatu. Sampai sejauh mana Tuhan dapat percayakan berkat-berkatnya. Sampai sejauh mana Tuhan dapat mempercayakan kepada kita pelayanan-pelayanannya. Sampai sejauh mana Tuhan dapat mempercayakan kita hal-hal berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya sungguh-sungguh yang Tuhan telah siapkan itu, sungguh-sungguh pada akhirnya kita akan terima.
Karena itu saudara, saudara bukan sedang berurusan dengan saya. Saya Pak Surya sebagai pelayan Tuhan di sini. Saya sebagai gembala di sini. Saudara, kalau saudara datang ke sini karena levelnya baru nggak enak sama Pak Emmanuel, aduh, kasihan sekali saudara. Saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Saya senang saudara ada beberapa orang, sekalipun dia misalnya agak kurang kita perhatikan, tapi dia tahu bahwa aku ini sedang berurusan dengan Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang aku lakukan, whatever I do, saya harus lakukan dengan yang terbaik. I give the best, ya. Do something, everything heartily, dengan sepenuh hati. As to the Lord, not to the man. Segala sesuatu dilakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara, saya mengatakan Adam dan Hawa, mereka telah memilih kematian saudara. Itulah pilihan manusia yang pertama. Saudara kebayang nggak kalau misalnya sekarang ini misalnya Adam dan Hawa diberikan oleh Tuhan misalnya kesempatan sejam saja untuk melihat tuh hasil karya lu, kira-kira begitu ya, yang kamu sudah pilih ribuan tahun yang lalu. Kamu dulu pilih untuk tidak taat, lebih mendengarkan suara ular daripada mendengarkan suara Tuhan. Nih akibatnya. Kalau hari ini misalnya Tuhan izinkan misalnya Adam dan Hawa melihat 1 jam saja, saya percaya dia langsung, saya yakin Adam dan Hawa langsung pingsan dan mati lagi gitu. Melihat betapa rusaknya sekarang manusia ini. Betapa rusaknya manusia sekarang ini. Bahwa manusia sekarang ini betul-betul terpisah daripada Tuhan Allah. Lalu mungkin Adam dan Hawa, itu apa itu? Hospital. Siloam, maksudnya apa itu? Rumah sakit. Oh, ada penyakit ya? Ya iya. Kok bisa ada penyakit? Ya gara-gara lu. Gitu saudara. Lalu dilihat lagi misalnya ada salibnya waduh, ke kuburan. TPU, Silapajang. Wah ini apa gitu? Kuburan. Apa? Hiburan? Oh bukan, kuburan gitu ya. Oh, maksud kuburan itu apa? Orang mati. Mati dia apa? Dikuburkan. Loh kok bisa ada orang mati? Ya gara-gara kamu tuh. Saudara, saya sangat percaya sekali kalau seandainya Adam dan Hawa diberi kesempatan melihat hasil yang telah mereka lakukan itu, pasti ada penyesalan yang luar biasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Andai kata waktu dapat diputar kembali, mereka akan mengatakan, kami tidak akan memilih untuk berontak kepada Tuhan. Saudara, sadarkah saudara bahwa hari ini, bagaimana adanya saudara dan saya hari ini sebenarnya kita ada ini berdasarkan juga ditentukan oleh pilihan-pilihan kita masa lalu. Pilihan-pilihan kita masa lalu. Ya misalnya gini, gak usah. Ya kita memilih teman hidup kita dia, ya sekarang begini. Ya itu kan salah satunya. Lalu misalnya kita memilih misalnya kuliah di sini, ya hasilnya seperti ini. Lalu kita memilih misalnya untuk melakukan bisnis ini, ya hasilnya seperti sekarang ini. Lalu kita memilih misalnya macam-macam pilihan kita. Saudara, dalam hidup ini ada pilihan-pilihan yang mungkin berakibat yang tidak terlalu besar. Tapi ada pilihan kita itu sangat-sangat menentukan kita. Ya contoh misalnya, kalau misalnya begitu bangun pagi, misalnya saudara mulai memilih, oh pagi ini makan apa ya? Mau makan yang pedas-pedas atau makan yang biasa gitu. Saudara salah pilih makanan, wah, saudara bisa menyesal seharian. Harusnya nggak boleh makan pedas, tapi pagi-pagi itu saudara memilih makanan yang pedas. Saudara salah pilih makanan. Itu bisa saja mungkin penyesalannya 1 atau 2 hari. Kalau misalnya saudara waduh rasa rambut ini sudah mulai panjang, wah harus cari salon yang tepat. Saudara punya langganan salon, tapi kali itu saudara ya asal pilih. Saudara salah pilih salon, ya mungkin karena salah pilih salon, mungkin saudara bisa menyesal selama mungkin kurang lebih 1-2 bulan. Ya selama 1 bulan ya begitulah saudara nggak puas setiap hari ngaca, waduh bercermin, melihat cermin ini rasanya nggak pas, ini cermin kenapa sih gitu ya, wah ya ini cermin ini harus diganti nih gitu ya, jelek banget gitu ya, padahal ya seperti itu gitu ya. Saudara, kita salah pilih salon begitu. Atau misalnya salah pilih pakaian itu juga bisa nyesal gitu ya. Waduh, kenapa sih? Waduh, saya salah. Harus warnanya begini gitu. Tapi waduh, tapi habis gitu. Harusnya tunggu misalnya seminggu lagi. Tapi saya paksakan misalnya. Waduh, ini kita nyesal. Mungkin nyesalnya bisa setahun gitu. Waduh gitu. Atau
nyesalnya berapa bulan begitu. Rasanya, waduh, uang saya, wah, saya udah bekerja dan saya beli misalnya baju ini misalnya mungkin harganya juga tidak murah. Saudara tidak puas, menyesal karena saudara telah memilih yang salah menurut saudara. Nah, oke lah, itu sih tidak membawa kita sampai kepada penghukuman kekekalan, tidak membawa kita sampai ke neraka. Ya, itu urusannya hanya di bumi ini saja. Mungkin yang lebih besar lagi misalnya, ya ada orang yang misalnya salah pilih jurusan misalnya masuk kuliah. Sebenarnya bidangnya bukan seperti itu. Dia salah memilih jurusan. Waduh, bisa saja itu penyesalannya setahun, bahkan bisa lebih gitu. Waduh, tunggu setahun, baru nanti tahun depan baru pindah. Tapi saudara, bukan hanya sekedar tahun depan ganti jurusan saja, tapi ada banyak kerugian-kerugian yang telah terjadi. Saudara, kalau misalnya salah pilih teman hidup, itu lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Saudara kok melihat satu sama lain begitu ya? Maksudnya jangan-jangan saya salah pilih gitu ya? Enggak. Kalau yang sudah kita nikahi ya udah terima apa adanya. Tapi saudara, ada orang yang salah menikah, dia menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu bisa menyesal seumur hidup. Dan pilihan yang paling serius adalah apakah kita memilih untuk mentaati Tuhan atau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Saudara, yang sering terjadi adalah begini. Sebenarnya kita tidak memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak memilih untuk berontak kepada Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada. Bukan saya sedang mengatakan bahwa di tempat lain. Enggak. Saya yakin bahwa saudara tidak akan pernah memilih untuk berontak kepada Tuhan. Tetapi yang sering kali terjadi adalah seringkali seseorang itu dia tidak memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, ini agak berbeda saudara. Saya ulangi. Saya percaya saudara bahwa di tempat ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tidak memilih untuk berontak kepada Tuhan. Saudara tidak memilih untuk melawan kepada Tuhan. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita tidak memilih untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak menetapkan hati kita, kita tidak menetapkan kemauan kita untuk setia kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Kita tidak memilih, kita tidak menentukan pilihan kita. Kita tidak memilih untuk setia kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak memilih untuk setia kepada Tuhan, itu sama artinya dengan memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak memilih untuk setia kepada Tuhan sama artinya dengan memilih untuk setia kepada Tuhan. Kurang lebih sama artinya itu saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saudara, kita sungguh-sungguh perlu menetapkan kemauan kita untuk setia kepada Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan. Tadi saya memberikan satu saja contoh orang yang telah mengambil pilihan yang salah dalam hidup mereka. Sekarang saya berbicara di Alkitab saudara, yaitu tentang orang yang telah menentukan pilihan mereka yang tepat. Dan sungguh-sungguh juga mereka menerima nasib yang berbeda daripada orang lain. Adam dan Hawa, dia menentukan pilihannya, maka nasibnya adalah mereka mati. Mereka terpisah daripada Tuhan Allah. Bukan hanya mereka yang mati, tapi keturunan Adam dan Hawa sampai hari ini mengalami sakit, penyakit, dan kematian. Oke, sekarang saya berbicara tentang orang-orang yang memilih untuk patuh kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf. Saudara, salah satu, karena kita mengetahui kisah Yusuf, maka saya to the point, langsung kepada masalah salah satu inti utamanya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, maka dia dibeli oleh salah satu pejabat Mesir namanya Potifar. Dan Potifar mempekerjakan dia di rumah. Ternyata Yusuf ini adalah budak yang bagus, dia seorang yang tampan, tapi juga punya kepribadian yang sangat baik. Dia rajin, dia cerdas, dia bijaksana, sehingga Alkitab mencatat, karena Yusuf maka rumah orang Mesir itu diberkati oleh Tuhan. Karena Yusuf ada, maka rumah orang Mesir itu diberkati oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali saudara. Seharusnya orang Kristen juga begitu. Di mana kita berada, karena
di situ ada orang percaya kepada Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Potifar dia senang sekali kepada Yusuf, karena Potifar tidak perlu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia sangat terbantu oleh Yusuf. Tapi saudara, satu hal yang kita mengetahui bersama, maka dikatakan oleh Alkitab, Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, istri Potifar, siapa nama istrinya? Tante Potifar. Istri Potifar ini, dia diam-diam naksir berat nih sama Yusuf. Dia lihat ganteng, lalu dilihat suaminya, beda gitu ya. Yang satu ganteng, yang satu beda gitu ya. Wah, ini badan atletis, wah ini perut buncit gitu ya. Dibanding-bandingkan, dan dia melihat secara dia tertarik secara birahi, dan dia mengajak Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Nah, saudara, Yusuf seorang yang ganteng. Ini perlu sekali kita belajar. Yusuf dia masih muda, tetapi saudara, dia punya hati yang takut akan Tuhan. Maka ketika diajak oleh istri Potifar kepada Yusuf untuk melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dalam Kejadian pasal 39 ayat 8 dan 9, di sana Yusuf mengatakan bahwa aku telah diberikan kepercayaan oleh Tuanku, dan dengan bantuanku maka Tuanku sendiri tidak perlu melakukan segala sesuatu. Di rumah ini Tuanku Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Ya, segala sesuatu diserahkan kepada aku, kecuali engkau. Hanya engkau saja yang tidak diserahkan. Mengapa? Karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa kepada Tuhan Allah? Saudara, Yusuf dia berada di negeri orang lain. Dia jauh dari keluarganya. Yusuf bukan berada di Israel, tapi di negara orang lain. Biasanya kalau orang perantauan itu, saudara, tidak ada takut untuk berbuat dosa. Oh, keluarga nggak ada yang tahu dan sebagainya. Tapi saudara, Yusuf seorang yang luar biasa. Dia tahu bahwa keluarga memang jauh daripada dia, tetapi ada sepasang mata yang terus melihat dia, yaitu mata Tuhan Allah. Dan Yusuf mengatakan, kalau aku melakukan ini, maka aku melakukan kejahatan yang besar sekali. Perhatikan saudara, Yusuf tidak mengatakan, aku melakukan kejahatan kepada suamimu. Tidak. Tapi dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini kepada Tuhan Allah? Kalau aku melakukan ini, aku berdosa besar. Aku bersalah besar kepada Tuhan Allah. Dan Yusuf tidak mau. Saudara, Yusuf diperhadapkan kepada pilihan, bukan? Saudara, istri Potifar itu siapa? Pejabat. Biasanya istri pejabat itu, aduh saya percaya saudara, kalau istri pejabat itu seleranya itu tinggi saudara. Istri pejabat itu rata-rata cantik dan modis. Ya, tapi Yusuf menolak. Yusuf diperhadapkan kepada pilihan menerima atau menolak. Dia menolak. Dan tema kita hari ini, pilihanmu menentukan nasibmu. Oke. Tentunya dengan Yusuf menolak tawaran ini tadi, seharusnya nasib Yusuf jadi bagus ya kan? Tapi kita melihat ternyata nasib Yusuf secara manusia buruk. Jadi dikatakan oleh Alkitab, perempuan itu tadi, istri Potifar, dia menangkap baju Yusuf, ya. Tapi Yusuf lari, dia meninggalkan bajunya. Lalu baju itu tadi ada di tangan istri Potifar. Apa yang dilakukan oleh istri Potifar? Harusnya istri Potifar itu harus sadar. Oh, tapi dia malah teriak gitu ya, seolah-olah dia jadi korban gitu ya. Istri saya dulu, guru saya dulu waktu SMP, bagaimana dia mengisahkan kisah ini, wah luar biasa. Dia teriak, wow, aku mau diperkosa gitu ya. Wow gitu. Waduh, itu luar biasa. Jadi sebenarnya dia yang nakal, dia yang jahat, tapi sekarang dia teriak, oh lihat ini, aku mau diperkosa. Aduh, tolong gitu. Kira-kira mungkin di sinetron Indonesia mungkin biasanya itu yang sering terjadi ya, orang itu. Yusuf, saudara, lalu dia ditangkap dan istri Potifar ini tadi terus nangis. Nunggu siapa? Nunggu suaminya. Ini kejamnya luar biasa. Lalu dia memberitahukan kepada suaminya, tuh siapa itu yang lu bawa gitu ya? Saya mau diperlakukan seperti begini. Wah, Potifar dia marah sekali dan dia menangkap Yusuf, memasukkannya ke dalam penjara. Saudara,
Di Alkitab tidak ada ditulis bahwa Yusuf misalnya protes, saya tidak melakukan kejahatan ini. Saya percaya saudara, kalau hal ini terjadi kepada kita, kita pasti akan marah gitu. Manusia pada umumnya akan marah. Yusuf seorang pemuda yang masih muda, mungkin umurnya 20-an tahun. Tapi saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf ini protes. Dia sepertinya memilih diam saja. Dia memilih untuk hidup benar, tapi sekarang dia mengalami kesulitan. Dia mengalami justru penindasan. Dia ditangkap, diperlakukan tidak adil, dimasukkan ke penjara. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, puji Tuhan, karena Yusuf hidupnya benar, maka di penjara pun Yusuf menjadi orang yang terkemuka di penjara. Dia menjadi kesayangan pimpinan penjara itu, saudara. Mengapa? Karena memang hidupnya benar. Andai kata hari itu, saudara, Yusuf mengiyakan permintaan istri Potifar, saudara, maka Alkitab ini isinya akan menjadi lain. Maka Yusuf yang telah melakukan, andai kata dia menerima tawaran istri Potifar, maka Yusuf akan sungguh-sungguh dipermalukan. Dia tetap masuk penjara, tapi dia masuk penjara karena dia melakukan kejahatan. Andai kata Yusuf melakukan seperti yang diminta oleh istri Potifar, wah saudara, pasti reputasi Yusuf itu merosot. Dia pasti tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Dia tidak mungkin jadi orang hebat di Mesir. Dan lebih daripada itu, saudara, dia bersalah besar di hadapan Tuhan. Hanya karena kenikmatan beberapa saat saja. Saudara, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tahu kalau mengikuti bujukan istri Potifar, dia akan menikmati kenikmatan seks. Tapi itu hanya sebentar saja. Mungkin hanya beberapa menit saja. Tapi setelah itu dia mengalami penderitaan yang panjang. Saudara, Yusuf memilih untuk menolak. No. Ya. Anak muda di sini saya bersyukur ya. Anak-anak muda kita di sini, saya harap supaya anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang memang juga menjaga kesucian hidup. Amin. Ya, amin ya. Saya banggalah ya dengan ini. Seperti Yopi misalnya, ini mantan pemuda. Ya, walaupun banyak tantangan dia tapi tetap menjaga supaya hidup tetap baik gitu ya, Yopi ya. Puji Tuhan. Dan biar ini juga Jaya dan sebagainya, anak-anak kita, Hana dan sebagainya, Erika, ya, Ivan, demikian juga siapa? Kana ya. Semuanya supaya kita dapat memilih yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Ini penting sekali. Penting sekali. Jangan jatuh kepada kenikmatan sesaat, lalu kita jatuh dalam kesengsaraan sesaat. Mari kita belajar daripada Yusuf. Saya bersyukur sekali saudara. Saya sangat bersyukur sekali. Di Alkitab ada contoh pemuda yang tidak kompromi dengan dosa ini. Namanya Yusuf. Betul-betul menjadi teladan bagi kita. Untuk itu saudara, Yusuf dia mengalami kesengsaraan. Dia ditangkap, dimasukkan penjara. Tapi dia tidak protes sama sekali. Diam, dia tetap berdiam. Saudara, mungkin saudara juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Saudara sudah benar, malah diperlakukan tidak adil. Kita belajar daripada Yusuf. Saudara, saya teruskan sedikit. Lalu yang kedua, Daniel. Daniel saudara, kalau saudara baca dalam Daniel 1 ayat 8 dan 9, Daniel yang tinggal di istana Raja Nebukadnezar dengan teman-temannya Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka tinggal di istana dan mereka itu menjadi orang-orang kepercayaan daripada Raja Nebukadnezar. Tapi ada satu hal yang luar biasa daripada Daniel. Dia mengatakan di dalam Daniel 1 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, menyantap makanan raja dan juga minuman anggur yang biasa diminum oleh raja. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini juga berbicara tentang bahwa Daniel dia tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Tetapi bukan hanya kenikmatan sesaat, tetapi juga kalau Daniel menolak ini saudara, itu berarti bisa saja Daniel itu berada dalam apa? Di ujung maut. Bayang-bayang kematian. Mengapa? Bisa saja dia dihukum oleh raja karena dianggap melanggar perintah raja. Tapi saudara, Daniel bersedia menerima segala resikonya dan dia tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Daniel juga lah. Supaya jangan berdoa kepada Tuhan, tapi Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia dimasukkan ke lubang singa. Dimasukkan ke lubang singa
Singa yang mungkin sudah berhari-hari nggak makan, sudah lapar sekali, melihat Daniel masuk, tapi karena kuasa Tuhan, maka singa-singa itu tadi pun itu sepertinya tutup mulut. Ya, kayaknya singa itu hari itu mereka berpuasa, ya, tidak menyantap makanan yang ini. Dia bilang kalau orang-orang baik kita jangan makan. Ya, ini nggak boleh kita makan. Ini bukan makanan kita. Itu karena kuasa Tuhan. Saudara, karena waktu kita, jadi saya menyampaikan dua hal ini saja. Yusuf dan Daniel. Hari ini saudara, yang terakhir, mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Yang terakhir, yaitu dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Ini juga adalah seharusnya menjadi pilihan kita hari ini. Matius pasal 19 ayat yang ke-29, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 19 ayat yang ke-29, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, di bagian yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kepada kita juga diperhadapkan pilihan daripada Tuhan, yaitu apakah kita mengikut Tuhan atau mengikut dunia ini. Dan kita tidak bisa mengikut dua-duanya sekaligus, mesti salah satu. Maka hari ini juga kepada kita diberikan pilihan, apakah kita mengikut dunia ini? Kalau dunia ini, ya kita tahu ujungnya. Ujungnya apa? Suatu saat dunia ini akan berakhir. Dan Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikut aku, karena namaku, dia mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan saudaranya. Meninggalkan di sini artinya saudara, bahwa dia tidak terikat dengan hal-hal itu. Dia tidak terikat dengan keluarganya. Dia tidak terikat dengan harta bendanya. Dia tidak terikat dengan rumahnya dan sebagainya. Tidak ada satupun yang mengikat dia, kecuali Tuhan saja. Dan dia mengikut Tuhan, maka Tuhan berjanji, maka orang ini akan menerima kembali 100 kali lipat yang pernah ditinggalkan. Mengapa orang Kristen kadang-kadang tidak menerima daripada Tuhan? Karena belum ada yang ditinggalkan. Jadi bagaimana Tuhan membayar 100 kali lipat? Dan yang terakhir yang paling indah Tuhan katakan, dan orang ini akan menerima hidup yang kekal, hidup yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, tetapkanlah hatimu untuk setia kepada Tuhan. Tetapkan hatimu dan hatiku, hati kita bersama-sama untuk setia mengikut Tuhan, apapun yang terjadi. Suatu saat saudara, jantung kita akan berhenti berdetak. Suatu saat nafas kita akan berhenti. Tetapi saudara, orang yang telah memilih untuk setia kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah menyesal dalam hidup mereka, karena mereka telah memilih untuk setia kepada Tuhan. Maukah saudara setia kepada Tuhan? Maukah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.